Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan membahas emiten penjual listrik ya, kita sebut aja penjual listrik, yaitu POWR ya, Power, dimana salah satu emiten yang rutin ya membagikan dividen jumbo di bursa saham kita dan cukup sering juga ya dibahas di channel ini, dimana laba kuartal 1 2024-nya tuh laba bersihnya merosot cukup tajam ya. Nanti kita lihat juga ya kenapa bisa merosot lebih tajam dibandingkan tahun lalu ya. Tapi dividen tetap jumbo ya, dia akan segera bagi dividen nih di minggu ini ya. Jadi mari kita bahas ya, apakah prospek kedepannya masih bagus nih, atau kalau yang punya sekarang mendingan keluar sekarang atau tetap hold gitu ya. Nanti akan saya sharing informasinya sehingga teman-teman bisa memutuskan lah kira-kira ya, untuk yang masih punya power tetap hold atau setelah dividen dilepas, atau malah sebelum kumdet dilepas ya. Silahkan juga tuliskan pendapat teman-teman nanti ya di kolom komen, terutama holder setianya power ya, apakah masih setia atau udah pengen berpaling ke lain hati gitu ya. Oke, sebelum kita mulai seperti biasa saya ingin mempromosikan beberapa video yang terbaru ya di channel ini ya, dimana di sini ada CFIN ya, yang di tahun lalu tuh dividen yieldnya sangat luar biasa ya. Dividen yieldnya aja sekitar 30%-an kalau nggak salah waktu itu ya. Nah, apakah di tahun ini akan terulang lagi gitu ya? Nah, ini saya coba bahas di video ini. Jika teman-teman berminat, nanti linknya bisa langsung saja diklik di pojok kanan atas ya. Lalu juga ada beberapa saham lainnya ya yang belum mengumumkan ya pembagian dividennya, yaitu Demas ya. Jika teman-teman berminat juga nanti bisa cari linknya di kolom deskripsi atau langsung saja search di channel ini ya. Selain itu ada UCIT ya, UCIT ini Unicam ya. Lalu ada PNGO nih, salah satu emiten yang bergerak di CPO maupun karet ya, rubber ya, yang juga rutin bagi dividen jumbo. Semuanya bisa teman-teman cari di channel ini ya, video-videonya. Oke, kita kenalan dulu ya. Walaupun beberapa bulan lalu saya sempat bikin juga video tentang Power ya, ketika dia rilis laporan kuartal 3-nya, tapi kita kenalan lagi. Power ini itu perusahaan Cikarang Listrindo ya, dimana ini katanya nih ya, private power utility yang beroperasi paling lama di Indonesia sejak tahun 93 ya. Jadi mungkin dia perusahaan listrik swasta pertama mungkin di Indonesia nih ya. Lalu dia melayani 5 kawasan industri ya. Ini adalah kapasitas pembangkitannya, bisa dilihat ya. Dia juga sudah memiliki pembangkit listrik energi terbarukan ya, baik yang solar PV maupun yang co-firing biomass ya, co-firing mungkin dengan batu bara ya. Oke, lalu dia IPO di bursa kita sejak tahun 2016 ya. Lalu ini rating kredit S&P maupun Moody's-nya BB plus dan atau BA1 ya, lumayan lah walaupun bukan triple A ya, tapi cukup bagus lah kalau udah BB plus ya. Lalu ini pelanggannya adalah mayoritas pelanggan industri ya, 86% itu pelanggan industri. Jumlah pelanggannya itu 2.650 per Desember 2023 ya. 74%-nya diantaranya merupakan pelanggan perseroan selama lebih dari 10 tahun ya. Jadi udah repeat customer ya, repeat customer lagi. 74% itu udah 10 tahun lah bekerja sama dengan Power ya. Lalu sisa 14% itu kerjasama dengan PLN ya. Oke, ini komposisi pemilikan saham dari Power ya, bisa dilihat ini tersebar merata gitu ya, gak ada yang lebih dari 50% ya. Ada PT Udinda, PT Brasali, Penta, Kencana tuh masing-masing sekitar 26% sampai dengan 30% ya. Lalu beberapa direktur juga memiliki saham di sini ya. Jadi masyarakatnya itu sekitar 13% ya. Pengendalinya berarti ini yang ada huruf P ya, pengendali perusahaan ini berarti ada 3 perusahaan nih. Oke, ini daerah operasionalnya si Power ya, Cikarang Listrindo itu ada di daerah Bekapur ya, Bekasi, Karawang, Purwakarta ya kalau nggak salah ya. Jadi dia ada di 5 daerah industri nih ya, tadi ya. MM 2100 East Jakarta Industrial Park, Hyundai Inti Development Lipo Cikarawang, dan kawasan industri Jababeka. Oke, ini pembangkit listriknya ya, ada yang berbahan bakar gas ya, pakai gas uap ya. Uap ini mungkin pakai batu bara ya, ada di Jababeka. Lalu ada yang berbahan bakar gas saja di MM 2100.
Lalu ada yang batu bara ya saja ya di Babelan di Bekasi kalau nggak salah. Ya, lalu ada ya dia selain pembangkit listrik dia juga ini ya distribusi ya, transmisi ya. Lalu mulai juga masuk ke energi terbarukan ya, PLTS atap maupun tadi ya yang co-firing ya. Ini adalah perkembangan kapasitas terpasang dari power ya, bisa dilihat dari tahun 93 ya naik terus ya, walaupun di 4 tahun terakhir naiknya sedikit ya, dari 1144 ke 1165 saja gitu ya. Nah, ini yang energi terbarukan ya, proyeksi kapasitas terpasang PLTS atap ya, di ini satuannya apa ya, nggak dipasang ya intinya dia naik terus ya dari tahun 2021 sampai dengan 2023 ini, dan diproyeksikan akan naik terus sampai dengan 2025 ya. Oke, lalu ini juga ada yang co-firing biomass ya, dengan batubara mungkin ya. Ini biomassnya adalah potongan-potongan kayu ya, wood chips. Itu juga diproyeksikan akan naik terus sampai dengan 2025 ya. Direncanakan akan naik jumlah biomass yang digunakan. Usaha-usaha power ini ya dalam menambah kapasitas energi terbarukannya itu ada hubungan dengan perdagangan karbon ya, dimana di sini juga ada sertifikat energi terbarukan ya, dimana layanan jual beli sertifikat energi terbarukan ini REC itu memberikan nilai tambah bagi pelanggan ya, karena mereka dapat secara virtual menyatakan sebagian emisi CO2 dari penggunaan listrik umum menjadi nol ya, karena kan kalau dia memakai, jadi ada perusahaan nih beli listrik ya, listrik itu dari isi power ya, terus itu kan listriknya dari energi terbarukan. Nah, si perusahaan yang beli listrik dari power ini bisa mengklaim kalau company dia itu sudah berhasil mengurangi emisi ya, karena kan listrik yang dari energi terbarukan tuh dianggap emisinya nol ya. Jadi bisa diklaim ya sebagai penurunan emisi ya. Plus juga bisa dijadikan perdagangan karbon ya, dimana juga saat ini kan di bursa saham kita ada bursa karbon tuh ya, dimana salah satu pemain yang sudah dapat uang dari perdagangan karbon tuh si Pertamina Geothermal PGEO ya. Jika teman-teman lihat laporan keuangan PGEO tuh kalau salah ada pendapatan yang dari penjualan karbon ya. Jadi mungkin suatu saat power juga akan bisa meraup cuan ya dari perdagangan karbon ini kalau nanti kapasitas energi terbarukannya semakin besar gitu ya. Oke, kemudian ini juga ada potensi pertumbuhan kapasitas dari data center ya, dimana bisa dilihat di sini sampai dengan Desember 2023 kapasitas terkontrak industri data center mencapai 130 MVA gitu ya. Kami memproyeksikan penambahan kapasitas sebesar 81 MVA lagi di tahun 2024 ya. Jadi kalau dilihat sini proyeksinya sampai 2025 ya. Kalau dari 2019 sampai 2025 itu kira-kira growth dari data center tuh bisa meningkat setiap tahunnya 38,3% gitu ya. Jadi ini salah satu peluang lah untuk power ya, karena data center akan semakin banyak ya. Oke, sebelum kita masuk ke bagian keuangannya, saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini untuk mensubscribe channel ini, dan jangan lupa untuk klik loncengnya ya agar tidak ketinggalan notifikasinya. Dan jika dirasakan jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Oke, kita flashback ke tahun 2023 di mana pendapatan dari power ini ya naik 1,73% ya dibandingkan tahun 2022. Profitnya naik lebih besar ya, 8,8% nih dibandingkan tahun 2022 ya. Nah, di kuartal 1 2024 ini bisa dilihat ya, penjualannya itu naik 2,98% ya. Ini salah, ini harusnya warna hijau juga ya. Penjualan pelanggan industri itu naik 2,98%, sedangkan yang dibeli oleh PLN itu naik 16,1% ya, sehingga total penjualan netonya naik 0,13 ya. Ini minus nih ya, ini salah nih ya, yang 2,98 minus ya, karena tadinya ada 119 juta dolar turun jadi 116 juta dolar ya, jadi minus 2,98 untuk pelanggan industri, sedangkan yang PLN-nya naik 16,1%, sehingga total penjualan netonya naik ya 0,13%.
Nah, setelah dikurangi beban bahan bakar, beban penyusutan dan lain-lain itu ternyata bebannya ini jauh lebih besar ya dibandingkan tahun lalu nih, sehingga laba usahanya turun 25,97%. Setelah ditambahkan pendapatan bunga dan pajak final dan beban pendanaan lagi, itu laba sebelum pajak penghasilannya turun 24,18% ya. Setelah dipotong pajak itu laba bersihnya malah turun lebih banyak lagi nih, 44,8%. Oke, karena bisa lihat di sini ya, di sini ada pajak nih ya, pajak penghasilan kininya sih turun ya dari 8 juta dolar ke 4,1 juta dolar, tapi di sini ada yang tangguhan ya, dimana di tahun lalu tuh malah surplus nih ya, mungkin ada pajak berlebihan dibayar terus di refund lah gitu mungkin ya, makanya di sini tangguhannya malah plus ya. Nah, sekarang kan ada pajaknya harus bayar ya tuh 4,2 juta dolar. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa laba bersihnya bisa yang tadi laba sebelum pajak hanya turun 24%, setelah dipotong pajak menjadi berkurang 44,8%. Oke, sedangkan tadi yang di beban-beban itu bisa naik banyak, salah satunya di sini ya, karena ada pendapatan lain-lain yang turun banyak ya, yang tadinya ada 2,4 juta dolar sekarang hanya 231.000. Begitupun untuk beban lain-lain ini yang tadinya cuma minus 13.000 dolar sekarang menjadi 5 juta dolar. Itulah yang membuat kenapa tadi kan total penjualannya sebenarnya naik tipis, tapi setelah dipotong beban-beban ya, ditambahin pendapatan lain-lain dan beban lain-lain ini malah laba usaha jadi turun ya. Nah, pendapatan lain-lain dan beban lain-lain itu apa ya? Nah, pendapatan lain-lain ini breakdownnya seperti ini ya. Yang paling mencolok di sini adalah keuntungan selisih kurs ya, dimana di tahun lalu tuh dia ada untung selisih kurs 1,86 juta dolar, sekarang nggak ada gitu ya, nol ya. Itulah yang membuat bisa turun banyak gitu ya pendapatan lain-lainnya. Beban lain-lainnya sama nih berhubungan dengan selisih kurs ya, lagi-lagi nih ada rugi selisih kurs 1,2 juta dolar, pada tahun lalu nggak ada gitu ya. Terus beban lain-lain nih 3,7 juta dolar. Nah, ini yang aneh ya, karena nggak ada keterangan ini lain-lain apa gitu ya, jadi agak misterius juga sih ya. Jadi kurang enak aja gitu ya kalau laporan keuangan tidak terlalu detail ya, hanya ditulis lain-lain ya, padahal jumlahnya banyak ini ya, 3,7 juta dolar ya, apaan gitu ya. Jika teman-teman ada yang tahu ya kira-kira nih beban lain-lainnya ini apa gitu ya, bisa tolong tuliskan di kolom komen. Mungkin saya kelewat sesuatu gitu ya di laporan keuangannya, nggak ketemu gitu ya. Bisa tolong teman-teman bantulah tuliskan di kolom komen ya kalau teman-teman tahu. Nah, ini adalah historis per kuartal ya. Tadi kan kuartal 1 ya, revenue naik 2,98%, tapi profitnya turun 44% ya. Tapi kalau dibandingkan kuartal 4 ya, ini kuartal 4 itu udah jeblok sekali ya, profitnya cuma 2,5 miliar ya. Jadi kalau dibandingkan kuartal 4 kesannya naik banyak ya, padahal sih ya ini kan ada sesuatu ya. Sebenarnya kuartal-kuartal sebelumnya itu ya sekitar 300-an miliar gitu ya. Jadi memang agak turun juga nih di kuartal 1 ya, hanya 283 miliar. Nah, di kuartal keempat itu anehnya apa? Dulu udah pernah saya bahas ya di video tentang power ini ya. Ini adalah laporan keuangan full year ya, akhir tahun 2023. Bisa lihat sini ada pajak kini nih ya, yang naik banyak ya, yang di tahun 2022 hanya 18,8 juta dolar, sekarang naik hampir 2 kali lipat tuh ya, menjadi 36,7 juta dolar. Nah, itu kenapa pajaknya bisa naik banyak ya? Karena waktu itu dia ada mengajukan keberatan ya sejak tahun 2017 sebenarnya. Ditolak ya oleh Dirjen Pajak, menolak keberatan perusahaan atas ketetapan pajak untuk kurang bayar pada tahun 2017. Nah, itu sampai dibawa ke pengadilan ya. Ya, ini di tahun 2022 pengadilan pajak udah menolak ya, tapi dia pada tanggal 12 Januari 2023 perusahaan mengajukan peninjauan kembali sampai ke Mahkamah Agung ya. Jadi sampai ke Mahkamah Agung, nah baru diputuskan oleh Mahkamah Agung ya di 3 Oktober 2023 ya. Menolak permohonan peninjauan kembali perusahaan ya pada tanggal 3 Oktober 2023 sebesar 187 miliar ya, atau di sini 12 juta dolar USD ya, yang dan dicatat sebagai pajak penghasilan kini. Nah, makanya dia ada penambahan ini ya, karena dia kalah di pengadilan nih. Utang pajak yang dahulunya itu
Jadi dimasukin ke kuartal 4 2023 ya, makanya tadi nongol penambahan pajak ininya sangat luar biasa ya, hampir 2 kali lipat dibandingkan tahun 2022. Jadi itulah yang menyebabkan tadi kuartal 4 ya, profitnya tuh kecil banget di sini, hanya 2,5 miliar ya. Oke, kita sekarang masuk ke bagian rasio-rasionya, kita bandingkan dengan penghasil listrik juga lah ya, PGO kan ya, tapi ini energi terbarukan semua nih ya, PGO, brand ini kan geothermal ya, lalu Arko ya, Arko tuh air ya, pembangkit listrik air ya, Kin juga air ya kalau nggak salah ya. Oke, kita lihat di sini earning per share-nya 71,27 untuk power ya, dia hanya kalau dari Pertamina geothermal. Untuk PR-nya dia yang paling kecil nih ya, sangat menarik ya. PGO udah lumayan mahal, apalagi brand ya, brandnya luar biasa lah ya, 603 kali itu ya. Ya begitulah, tapi harga sahamnya naik terus ya, walaupun sekarang udah masuk ke full call auction ya, jadi sering ARB ya beberapa hari ini ya. Oke, sedangkan yang lain juga cukup tinggi nih, Arko 36 kali, Kin 13 ya. Jadi ya power nih terlihat murah ya di antara emiten pembangkit listrik lainnya gitu ya. Untuk PBV juga dia masih di bawah 1 ya, cukup kecil 0,92 ya, dibandingkan PGO dia jauh lebih kecil. Di sini dia hanya kalah dari Sikin ya yang 0,88. Sedangkan untuk ROE di sini brand yang paling besar 16,17. Sedangkan power lumayan lah 9,85 ya. Sama lah dengan PGEO. Untuk DR sendiri power ya lumayan lah ya 0,83 ya, tapi masih cukup aman, masih di bawah 1. Sedangkan PGEO nih yang paling kecil ya 0,47. Nah, untuk saham-saham ini dia ada di sektor infrastruktur ya, dengan subsektornya utilities ya, di mana subsektor ini rata-rata PBV-nya 12,29. Jadi PBV power jauh sekali di bawah rata-rata subsektornya. Begitupun untuk PR-nya. Oh, kalau PR-nya di atas ya, karena rata-rata PR-nya 6,37. Sedangkan power PR-nya tuh 9,33, jadi sedikit di atas rata-rata subsektornya. Oke, sekarang kita lihat historis PR 5 tahun terakhir power ya, itu rata-ratanya ada di 9,06 ya. Sedangkan dia saat ini berangkat di sekitar 11 ya. Jadi ini cara menghitung PR-nya ini adalah di 4 kuartal terakhir ya, bukan yang kuartal 1 di setahun kan ya, tapi ini di 4 kuartal terakhir, berarti dari kuartal 2 tahun lalu, terus kuartal 3, kuartal 4, dan kuartal 1 tahun ini. Jadi kalau dilihat secara historis PR-nya dia udah over value ya, karena rata-rata PR-nya kan 9. Untuk PBV-nya kebalikannya ya, karena rata-rata PBV-nya 1,14 dan saat ini dia berdagangkan di 0,9 ya, sehingga dia bisa dibilang under value kalau berdasarkan historis PBV-nya. Dengan book value saat ini di 711,83, maka jika kita asumsikan harga wajarnya itu adalah ketika PBV-nya di 1,14, maka harga wajarnya ada di 811,49. Dan harga saham di 4 Juni hari Selasa ini dia closing di Rp665, sehingga margin of safety-nya masih cukup besar ya, 22%. Dan ini adalah chart weekly dari si Power ya, Cikarang Listrindo. Itu dia all time high-nya dekat-dekat ketika dia IPO ya, di tahun 2016 itu di harga 1.800 ya. Oke, dan saat ini dia downtrend lah, ini turun terus nih dari bulan apa nih ya, September, Agustus ya, udah turun terus ya, dimana di sini ada gap ya di 725 ya, lah ini berarti resistennya. Kalau gap ini bisa ketutup ya, resisten selanjutnya ada di 770 ya. Sedangkan supportnya nih udah dekat-dekat supportnya ya, di 650 sampai dengan 660. Kalau ini jebol, support selanjutnya ada di 605 sampai dengan 610. Ya, secara EMA ya jelas ya, dia short term maupun long term itu masih downtrend ya. Inilah historis dividen dari Power ya, di mana tahun lalu dia dividen payout ratio-nya sangat besar ya, 97,2%. Oke, dan dia juga sudah bagi dividen interim ya di bulan Desember sebesar Rp29,4 rupiah. Dan dia akan bagi dividen lagi, dividen finalnya dengan Kumbet di tanggal 6 Juni ya. Dan dividen payout ratio-nya lagi-lagi sangat besar, 98,7%.
74% ya, jadi sedikit lebih besar dibandingkan tahun lalu. Dan dividen finalnya adalah Rp43,91. Jadi kalau 43,91 ini kita bagi dengan harga saham saat ini 665, maka potensi dividen yieldnya adalah 6,6% ya. Jadi sangat besar ya, terutama kalau kita tambahkan dengan dividen interim ya. Kemungkinan besar teman-teman udah dapat sekitar 10% ya dividen yieldnya. Oke, itu saja informasi dari saya. Nah, bagaimana menurut teman-teman ya? Oh ya, kalau buat proyeksi tahun depan gitu ya, dividennya bakalan jumbo lagi apa enggak? Kemungkinan sih akan jumbo lagi ya, tergantung dividen payout ratio-nya nih ya. Kalau dividen payout ratio-nya sama gitu ya, sekitar 98% lah gitu ya, atau malah 100% gitu ya. Nah, kemungkinan tahun depan dividennya juga akan jumbo lagi ya. Misalnya nih ya, tadi kan earning per share setahunnya tuh di Rp71 tuh ya. Karena earning per share di kuartal satunya tuh sekitar 17,8 ya, kalau kita kalikan 4 berarti sekitar 71,27 ini ya. Jadi dalam setahun ya, kalau kita asumsikan kuartal 1, 2, 3 dan 4 earning per share-nya ya itu sama terus ya, berarti earning per share itu 71,27 ya. Nah, kalau 71,27 ini kita kali 98% ya. Ya, misalnya kita asumsikan dividen per share 98%, maka itu potensi dividennya berapa tuh ya? Kita hitung dulu lah kalkulator ya. 71 dikali 98 ya, kali 98%, sekitar 69 ya, 69,5 ya, anggap aja Rp70 gitu ya. Rp70 berarti kalau punya di harga saham 665 ini berarti ya di atas 10% ya. Nah, itu kalau optimisnya ya, anggap aja earning per share bisa turun gitu 10% ya, berarti 70 dikurang 7, 63 lah, 63 atau Rp60 lah gitu ya. Rp60 dibagi 665 ya juga lumayan besar ya, hampir 10% ya. Ya, itu sedikit hitung-hitungan kasar aja lah. Jadi silakan teman-teman pertimbangkan gitu ya dengan keadaan chart yang saat ini seperti ini gitu ya. Nah, apakah teman-teman tertarik untuk mengkoleksi power ya dan di hold sampai tahun depan dia bagi dividen lagi ya. Tapi dia selalu bagi dividen interim sih ya. Jadi ya nggak harus nunggu tahun depan dapat dividen ya. Dividen interimnya biasanya di bulan Desember nih ya, Desember, November gitu ya. Oke, itu saja informasi dari saya, sekedar sharing ya, biar teman-teman punya bahan untuk dipertimbangkan mengenai saham power ini. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman, apakah power ini masih menarik atau udah saatnya dilupakan ya bagi dividen investor. Silahkan tuliskan pendapat teman di kolom komen. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir, dan sekali lagi jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Terima kasih. Salam